آباءنا وسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي وآل النبي خصوصا إلى روح بن عثمان بن عبد الله بن أجل بن يحيى ثم إلى روح شيخنا العالم بالله أبي محمد أمين بدل اسم بالله صلى إبراهيم وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا أجمعين ووالدينا وجميع المسلمين أن الله تغشانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى من وشيخنا الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله wa nafa'ana bi'ulum fidaraini amin. Ilmu artinya tahu, maka mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Wajib kita beriktikad, wajib kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu salah satu sifatnya adalah ilmu, artinya tahu. Maka mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat ilmu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salah satu daripada sifat zat Allah yaitu bahwa zat Allah itu bersifat ilmu, artinya tahu. Ilmu Allah itu tidak ada awalnya, dan ilmu Allah itu tidak ada akhirnya. Tidak ada perbedaan antara terang maupun gelap. Semua diketahui oleh Allah dengan jelas. Tidak ada perbedaan jauh dan dekat. Semua dengan jelas nampak diketahui oleh Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun, dalam bentuk apapun, dimanapun, Allah itu selalu mengetahui. Karena pengetahuan Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada kesudahannya. Beda lawan kita. Kita ini diawali dengan tidak tahu, artinya jahil. Nah, kemudian berkat guru kita belajar, kita menuntut ilmu, akhirnya kita diberi pengetahuan. Itu pun sangat terbatas. Ya kah?
sangat terbatas dan tidak kekal. Dengan bukti bahwa setiap kali kita guring itu ilmu kita tuh kada ada lagi. Bujur lah, bujur. Waktu kita guring tuh nah, kada tahu lagi kita. Lalu bahasanya kan kada sadar ya. Ya kada sadar tuh kada tahu. Iya kah? Ya. Maka di saat kita kada sadar, di saat kita kada tahu, di antaranya guring tadi, disitulah kita takutan roh kita keluar dalam keadaan ya kada ingat lawan Tuhan. Nah oleh karena itulah kenapa kita setiap hendak tidur itu disuruh dahulu bacaan, ya kan? Disuruh bacaan. Paling kada bismikallahumma ahya wa bismika amut, itu paling kada. Dengan Allah aku ya coba bismikallahumma ahya coba wa bismika amut ialah. Nah kalau bangun apa? Alhamdulillahilladzi ahyana lah. Nah kalau itu paling bismikallahumma ahya, dengan nama Allah aku hidup, maksudnya bangun. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan nama engkau ya Allah ulun hidup, bangun, dengan nama engkau ya Allah ulun mati, atau bahasanya tidur. Sebab tidur itu dari Nabi adalah saudaranya kematian. Nah oleh karena itu setiap kita hendak guring itu disuruh kita berniat, walaupun kada wajib pang berniat itu. Cuman guring itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Nah selama sebelum guring itu tadi kita artinya jaka bahasa itu ditahan itu kawaja. Cuma kalau sudah nang kada kawa ditetahani, ada kalau ditetahani lalu bila ditahani mudorot itu wajib guring. Tapi kalau biasa-biasa aja lah, apalagi mun diulah-ulah kada ada gawe apa-apa jar, baik bau guring. Nah itu mubah hukumnya. Lalu apabila kita berniat, innamal a'malu binniyat. Lah, bila kita berniat sahjakut guring, sahjakut tidur supaya sehat awak, nyaman beribadat, maka selama guring kita ditulis beribadat. Lah. Nah, kita kembali Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Ta'ala itu selalu mengetahui bukan hanya dengan kita, bahkan alam semesta ini dengan nampak dan jelas diketahui oleh Allah. Wallahu muhitum bil alamin. Allah itu meliputi sekalian alam. Nah, meliputi kata-kata muhit. Ini ada yang mengatakan dengan ilmunya, tapi ada lagi orang-orang ahli sufi mengatakan bukan hanya ilmunya atau sifatnya yang bersifat ilmu, bahkan zat Allah pun meliputi segala sesuatu. Di dalam Al-Quran diantaranya Allah menyatakan nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Enggak ada hilap itu ayatnya lah. Kami ujar Tuhan mengetahui apa yang bergeretek di hatinya. Apa maksudnya? Artinya Allah Ta'ala itu sangat dekat lawan kita. Parak benar lawan kita. Parak benar lawan kita. Nah, oleh karena Allah Ta'ala itu dekat benar lawan kita, maka apa yuk bahasanya tuh lah, kalau ujar abah guru lah, ujar sidin, saking dekatnya itu nah, saking dekatnya sehingga kita kada merasa, karena saking dekatnya. Nah contoh yang lain misalnya lah, Tuhan itu maha melihat, ya kan? Nah kita ini jadi melihat karena dilihatkan oleh Allah. Ini contoh basor misalnya lah. Nah cuman saking dekatnya Allah itu dengan kita, lalu kita kada melihat lawan Tuhan.
Seperti jadi nih, kalau telapak tangan nu di apa ngertinya ditaruh di sini nah. Kau lagi melihat tangannya nih kau lagi lah. Nah, kenapa kapaparakan? Itu nang kau dimisal. Saking dekatnya Allah kepada kita sehingga kada sadar bahwa Allah itu ya apa ya bahasanya telah kan kita ini ditahukan oleh Allah. Paham biarlah. Kita ini jadi mengerti karena diberi mengerti oleh Allah. Kayak kita ini paham karena kita diberi paham oleh Allah. Berarti antara kita dengan Allah sangat dekat. Bahkan tanpa Allah memberi paham, selamanya kita tidak akan paham. Tanpa Allah memberitahu, selamanya kita tidak pernah tahu. Jadi setiap saat kita selalu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pada hakikatnya berarti Tuhan sangat dekat lawan kita. Nah, oleh karena itu makanya ujar Habib Utsman Batawi lah, maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya. Hal ini batin kita tuh begeretek, berbolak-balik. Itu hati kita tuh bolak-balik. Yang membolak-balik akan itu ya Allah. Makanya ada istilah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, parak benar gala dah. Nah, membolak-balikkan hati, dahanu kita sadar, dahanu kada, dahanu yakin, dahanu ragu-ragu, ya kan? Dahanu macam-macamnya hati kita berbolak-balik. Itu yang berbolak-balik kan hakikatnya Allah. Ya kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ulun lah ala dinik, atas agamamu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi hal kita apapun geretek hati kita itu diketahui oleh Allah. Dan ujar Sidin, hendaklah juga kita takut kepada Allah karena Allah mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jadi perbuatan zahir ini diketahui oleh Allah, batin pun diketahui oleh Allah. Bahasanya hakikatnya kita ini kada tahu, kayak itu aja saudara. Ya Allah, kita ini kada tahu, jadi tahu karena diberitahu oleh Allah. Berarti nang memberitahu tuh sangat dekat lawan kita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makanya orang-orang ahli sufi itu biasanya lah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dilatih pertama dulu mempanakkan istilah af'al. Menghilangkan rasa seorang punya perbuatan. Punya kemampuan kawa apa-apa itu dihilangkan dari perasaan. Nang kawa, nang kuasa, nang hebat itu Allah. Nang kawa berbuat itu Allah. Nah, kalau sudah ini mantap, la fa'ila illallah, baru naik ke tahap mempanakkan sifat. Kan kita ini zahirnya ada dua sifat: pendengaran, sifat melihat, sifat tahu, ya kah, hayat dan sebagainya. Cuman sifat pada ada wadah kita ini semuanya dari Allah. Bergerak apa maksudnya? Kekuasaan, ada kekuasaan di tangan kita ini kan, ya Allah, ada tenaga jadi kita. Tenaga ini dari Allah. Nah, makanya orang ahli sufi itu difanakan rasa kawa berbuat nih, rasa kuasa berbuat tuh dipanakan. Jadi oleh karena itu nang kuasa Allah, nang mendengar Allah, nang melihat Allah, nang mengetahui Allah. Itu di dalam batin mereka, sehingga lah mereka merasakan bahwa Allah itu benar-benar yang ujar Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ujar Tuhan kepada hamba itu lebih dekat daripada leher dan urat leher. Saking dekatnya kayak ayo, ini leher lawan urat leher itu parak benar. Tapi Allah lebih dekat. Berarti kalau jadi kita tahu berarti Allah memberitahu. Jaka diberitahu apa namanya? Jaka diberitahu tuh nama bahasa Banjarnya.
Pon, pon. Jahil lah, ya Allah. Nah, kalau bahasa tambannya ungol lah. Ungol kan? Nah, berarti itu menjadi tahu-tahu itu langsung memberitahu mintulah. Lalu hakikatnya lah hanya Allah yang bersifat ilmu. Kita jahil berataan. Ini sedikit demi sedikit lah, maaf lalu kita kadang menggurui, cuman kita tuh hendak benar jangan sampai kita tuh syirik. Dan kita jangan sampai syirik. Tetap nang berilmu itu sifatnya Allah, tetap nang bersifat kudrat nang kuasa itu Allah, nang bersifat berkehendak itu sifat Allah. Jangan tak kita. Ya kan? Nah, oleh karena itu dikatakan di akhir surah Allahumma shalli alaihi wasallam. Surah apa itu? Nang kita disuruh tahri Jumat membaca surah apa tuh Guru? Al-Kahfi. Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan fala tusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu ayat enggak? Enggak tapi tak anu nah. Wa may yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, faly'amal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amal yang saleh. Fala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah melakukan kesyirikan. Janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah ketika beribadat ahada kepada siapapun, hatta kepada dirinya. Kepada diri kita nih, jangan merasa kita kawaba apa-apa, jangan merasa kita merasa berilmu dan sebagainya. Itu insya Allah kita akan ketemu dengan Allah. Ketemu dengan apa? Nah, ketemu dengan melihat kasih sayangnya, melihat pertolongannya, melihat bantuannya, melihat anugerahnya. Itu maksudnya. Karena di dunia mustahil kita melihat Allah selain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh. Tapi karena di akhirat insya Allah kita akan melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang kita rasakan di dunia ini lah. Wa may ayat itu. Wa may yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin ketemu kepada Tuhannya, hendak berdapat falyamal amalan shalihan, hendaklah beramal salih, fala yusyriku bi ibadatihi ahada. Jangan sampai berbuat syirik di dalam beribadat kepada Allah. Kepada ahad itu siapapun termasuk diri kita. Jangan kita mensyirikkan dalam beribadat rasa kita kawa, rasa kita tahu, rasa kita melihat. Kalau kita kau memfanakan itu, insya Allah kita akan ketemu kepada Allah. Tapi ketemu di sini bukan zatnya Allah, ketemu dengan aku ditolongi Tuhan, aku digerakkannya, aku dilakukannya. Nah, itu maksudnya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang jelas kita berharap mudah-mudahan lah sebagaimana ayat Allah bahwa orang-orang beriman itu sebenarnya kecintaannya itu hanya kepada Allah. Sebab selain Allah itu yakin kita akan tertinggalkan. Bujur, ini rumah 2 kali masjid ini. Meninggal ada di bawah lah. Kadada mobil bang, kadada pumaan, paginya, ya bapak apa dibawa, bini jaket paling-paling empat ke kuburnya menangis juga, tapi begitu kita dipatak dalam kubur, boleh kayak, nah berpikir-pikir ya kan, itu nang bini, nang laki bang, panjang tahu kuring lah, kuring, Masya Allah. Oleh karena itu makanya kita disuruh belajar, disuruh menuntut ilmu agar diri kita ini menjadi orang yang sempurna. Sebab ujar Nabi apa? Bu'astu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu kadang mungkin terjadi kalau ada ilmunya. Ya kan, maksudnya ilmu yang mendidik mengarahkan kita untuk menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang ikhlas, menjadi orang yang pengasih sayang.
Ya kan? Amunnya kada menuntut ilmunya, kada ada harapan. Oleh karena itu diceritakan ada seseorang datang membawa anak ke tuan guru. Ini guru ini anak lo ini macal benar. Jaka bahasa Banjar kan muol, macal muol, apalagi itu bang sudah lah. Nah, jadi ini apa maksud ikam? Ya lu minta banyu lawan pian nih, minta tawarkan ke banyu mudah-mudahan anak lu ini ampih macal, ampih muol, kata pasien lalu. Maka kadang-kadang sambatan kakak itu kan jadi doa tuh. Ya kan? Nah orang bahar itu, oh buntung, oh pasien, oh apa lagi sambatnya, oh orang alim gitu. Ini karena ngalihai sambatan tuh. Anak siapanya wajar, maka anak seorang padakan anak siapanya wajar, kan? Lah. Jadi ujar tuan guru adang dulu. Gampang jambar di banyu tuh Jesiden, maniap tuh gampang aja. Cuma aku bertakun dulu nah Jesiden. Ikam ini sekolah kada ya. Oh jadi ikam kada solakan abah lah kada. Mbah pang apa saben hari ikam nang ikam gawinin apa? Ulun mulai lagi halus umur 7 tahun 8 tahun sudah disuruh abah bagaduhan kambing. Jadi ulun nih bilang di kandang kambingnya. Sampai kayak ini awak ulun nang umur 20-an lebih. Jadi siang malam begalon kambing aja ulun nih. Lalu nah pian tahu seorang, nah kambing ini kan bisa berkelahi, betanduk macam-macamnya, macam-macam tuh bang. Nah jadi ulun melihat apa nang digawe kambing gitu bang ulun. Jadi ikam ini ujar guru bila abah nih memadahi ikam menasihati ikam atau maaf ikam ya palir abah nih kambing pang makanya bila selalu tinjak. Nah, jadi pendidikan ini kan mempengaruhi kita di lingkungan ini ya kan? Ya kan? Ya pendidikan tuh ya ilmu ngarannya. Kayak apa anak-anak baik, kayak apa anak-anak bagus akhlaknya. Amun di apa? Di kawan-kawan apa? Jadi jangan salahkan kalau anak ini bisa menyepak, menghantam, ya kalau karena salah kita, ya kan? Nah makanya kita disuruh menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat. Itu kan istilah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Secara akal logika kayak apa aja menuntut ilmu dari buayan lagi buayan pula lagi dibuai masih dibuai. Nah, ayun kayak apa menuntut ilmu? Nyalah. Apalagi sampai liang lahat sudah mati. Kayak apa tuh maksudnya? Nah, ini kan ya. Pertama, menurut orang ahli johir, saking pentingnya menuntut ilmu, andai kata nang masih halus tuh kawa sudah mengerti, sudah paham, wajib menuntut ilmu. Itu maksudnya, ya kan? Sampai meninggal dunia. Nah, tapi pahaman orang ahli sufi lain pula. Kan kata-katanya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, kan kayak itu au kamakal. Maksudnya ujar orang ahli sufi lah nang disuruh menuntut ilmu tuh kita yang sudah balik berakal. Napa coba lihat nih kakak-anak, ya kan? Kakak-anak nang halus itu kakak-anak nang halus itu kan kadada istilahnya jaka bahasa gitu tuh kadada bisa apa-apa, mengerti kada, paham kada, ya kan? Bahkan melihat kada, mendengar kada lagi halus karena buaya masih halus benar. Nah, artinya, ini asalnya aku ini Pak. Aku ini kada tahu, aku ini kada mengerti, aku ini kada melihat, kada mendengar, kada bisa memandang dan sebagainya. Tetapi sekarang ini jadi bisa mendengar, bisa melihat, mengerti, paham. Berarti dari siapa? Itu maksudnya dari Allah. Lalu timbul
alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, pian memberi ulun mata kawa melihat, pian memberi ulun telinga kawa mendengar, pian memberi batis kawa berjalan. Nah itu maksudnya tuh lah pian memberi ilmu kawa ulun memahami dan sebagainya lah itu. Nah, lalu sampai kita meninggal dunia, maksudnya apa? Orang meninggal dunia masih bisa lah menuntut ilmu. Maksudnya apa? Sampai kita ini kayak orang mati. Kayak orang mati tuh. Orang mati tuh, nggak ada orang mati tuh tahu apa? Kan ada apa-apanya lagi ya kah? Nah, itu maksudnya lah. Artinya nang ujar Nabi mutu qoblaan tamutu, mati akan dirimu sebelum kamu mati, itu maksudnya. Itu ada penjelasannya lah. Nya kadang-kadang apa yo hadis itu amun kada dipahami lah oleh orang nang ahlinya, lalu kadang-kadang modelnya didustakan, kada masuk akal ya. Ngalih pada kita agama ini ada istilah ta'abudi, ada ta'akuli, ada nang kawa apa ngarannya nang kita tuh tunduk patuh aja karena kau dipikirakan, tapi kawa ada juga nang kau dipikirakan lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi intinya mari kita belajar, mari kita menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar itu dijamin Allah. Apa diantaranya ujar Nabi, taqabbalallahu li talibil ilmi birizqih au kama qala. Allah menjamin bagi orang menuntut ilmu dengan rezekinya. Ini jaminan Tuhan. Asal kita bujur-bujur karena Allah aja menuntut, rezeki kita tuh ada aja. Bujur lah. Kadang-kadang kita kayak ini lah, menggada begawi di mana aja datang duit. Tuh mulai lemah sudah. Menggada berusaha aja kada ada harapan dapat duit. Nah, itu jaga keyakinan. Bila kita mengatakan usaha kita nang maulah rezeki, dagangan kita nang mendatangkan rezeki bukan dari Allah lah, tekad kita jadi syirik jadinya. Bapak kayak apa? Kita berusaha ikhtiar benar aja. Betapa banyak orang yang bermodal banyak, ya kan, dia jualannya macam-macam, tapi akhirnya bangkrut. Ada juga yang modal sedikit, tapi lah Allah melipat gandakan, melebihkan, memudahkan sehingga meningkat, akhirnya jadi bos. Ada sedikit dong seperti itu. Nah, nang bermodal banyak dengan rasa apa ya bahasa kita tuh lah, wah Solo sudah banyak modal nih, nyata banyak berujung, ternyata bangkrut ujungnya. Kenapa? Memang Allah yang mendatangkan rezeki. Jadi kita berusaha ikhtiar itu sebatas usaha ikhtiar. Silahkan berdagang apa, berjualan apa, begawi apa, cuma kita wajib beriktikad yang mendatangkan rezeki itu Allah. Jadi Rabiatul Adawiyah membawa murid sidin berjalan. Rabiatul, yuk kita berjalan jalan lah. Yes, babinian juga murid sidin. Lalu ada orang tersedekah, padahal sidin ini kada bawa napa-napa. Kada bawa napa-napa bang. Lah, lalu pas ada orang sedekah mencalok sidin ke kantong sidin. Julung sidin duit. Jadi murid ini bingung. Karena pulang bila ada sedekah, calok pulang ke kantong, keluarkan bari pulang. Jadi sampai sudah ke tujuan, lalu bertakun, guru, ulun bertakun guru, pian tadi nah, ulun melihat dasar bujuran pian kada bersemun apa-apa. Tapi ternyata beberapa orang yang minta-minta, nang kita lalu itu nah, pian bila mencalok kantong, ada langsung realnya. Nah, pian julung, karena ada pulang pian calok pulang, ada pulang realnya, pian julung, bingung ulun. Mun pian gitu bingung lah. Mun mbak kita kada besemun apa-apa, mbak dicalok, ada realnya, bingung lah. Bingung.
Ya Allah, bingung lah. Nah, jadi ujar Sidin, aku terus terangnya justru apabila aku calok, duitnya kadeda, bingung aku. Amun aku calok, duitnya ada tuh kada bingung aku kenapa Allah kuasa. Apapun yang ku geretekan di sini Allah kuasa mengabulkan. Makanya bila aku calok ada. Nah, nang aku bingung tuh bila aku bergeretek, aku calok, kada ada duitnya. Nah, itu aku bingung kenapa hebatnya Allah Taala kawa menahani, apa ngarannya menahani, apa istilah itu nang kehendakku tuh kada ada lulusakan sini. Itu bingung aku di sini. Amun nang ku berkehendak apa hendak duit ku calok ada duitnya itu kan bingung kok sih biasa saja karena Allah memang innallaha ala kulli syai'in qadir kan beda lawan kita lah kita mah dicalok ada duit lo koyo ya ya kah no koyo tuh bang deh ya kah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah, jadi sekali lagi mari kita menuntut ilmu, mari kita belajar lah sampai bahasa guru tuh sampai kita jahil jadi belajar kita setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya tapi sampai kita jahil, jangan merasa alim, jangan merasa bailmu. Nah itulah jasidin sebujur-bujurannya hamba. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Maka kita nih ya disuruh beramal, hidup deh disuruh beramal, maka amal tanpa ilmu apa ngarannya amal bila apa salah ulun lah, ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Setelah ilmu tanpa diamalkan, ini orangnya ilmu menuntut tuh sudah, lalu kada diamalkannya itu sama lawan pohon kada babuah. Apalagi mun kada menuntut ilmu apa nang digawi? Sononoh begawi jua, orang nela kada beilmu begawi jua berarti umpat tangernya atau bahapa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Orang yang beramal jua tapi kada belajar itu mardud. Sia-sia kan? Nah oleh karena itu mari kita belajar. Lebih penting lagi masalah yang tekot, apa ngarannya masalah i'tiqad akidah. Amun kada belajar ya lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian sifat Allah itu hayat. Belum kali segurulah. Belum kok. Belum lah. Pon hayat lah apa. Berikutnya yaitu hayat artinya hidup. Maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Serahkan olehmu akan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Lah, maka patut bagi mukmin muktakid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah taala adanya. Nah, kemudian sifat berikutnya yang wajib kita imani bahwa zat Allah itu bersifat hayat artinya hidup. Hidupnya Allah itu kada bawal kidam. Hidupnya Allah itu bakok kada ada bekesudahan. Hidupnya Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, kada ada sesamaannya. Belum ada langit, bumi dan sebagainya, Allah sudah ada. Allah sudah hidup. Berarti Tuhan itu belum ada sesuatu, sidin sudah ada, berarti Tuhan kada bertempat. Karena belum ada tempat, Allah sudah ada. Belum ada diciptakan masa, Tuhan sudah ada, berarti masa itu sebelum Allah menciptakan kada ada asalnya. Jadi Tuhan tuh kada bermasa, kada berwaktu, ya kan? Nang bermasa, berwaktu, berwadah, bertempat tuh kita. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Taala itu kada apa istilahnya, kada berhajat. Qiyamu ta'ala binafsi. Hidupnya Allah tuh kada berhajat kepada apapun dan kepada siapapun. Tuhan kada berhajat diulah. Tuhan kada berhajat diciptakan. Lain kita, siapapun orangnya berhajat diulah, berhajat diciptakan. Ada nang jadi soronganan kada ada ya kah? Nah, nang maaf lah, nang nyata dua laki bini itu gin, maaf banyak aja nang sampai ini kada ada bisi anak.
Kawin lagi sendiri 3 bini tatap kada bisa anak juga. Kenapa? Memang manusia kada bisa bola anak. 11 sudah anak baampis sudah sekalinya aron congol pulang. Tasmiyah pulang. Apa? Ya amjar katanya bagaya bang. Iya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh hidupnya kadada bergantung dengan apapun, kadada bahajat kepada siapapun, nang bahajat tuh kita. Nah oleh karena itu syukur kita dihidupkan Allah, ya kan? Syukur benar. Coba bayangkan, mun Tuhan kada maulah kita, ya Allah ya Karim, di mana kita nih? Lah, mbah sugih jar, alim, kuat, gagah, menurangnya kada hidup, kawalah disebut alim. Ya, kawalah disebut sugih, kawalah disebut pangkat, menurangnya kada hidup. Paham lebih lah. Kita nih nah, misalnya di antara kita nih kan ada nang sugih benar dia. Ya Allah alim benar dia, tinggi benar pangkatnya, tapi orangnya mati kawalah. Nah justru karena nikmat Tuhan menghidupkan kita, lalu kita dianugerahi pangkat, dianugerahi apa? Rezeki, ilmu dan sebagainya. Berarti kehidupan kita semuanya dari Allah jua, ya kan? Nah makanya lah kita sadar apapun yang namanya di dunia ini suatu saat pasti hancur, suatu saat pasti akan hilang, akan binasa dan sebagainya. Kullu man 'alaiha fan. Apapun di atas dunia ini lah semuanya pasti akan hancur. Nah jangankanlah hancur, kita nih sasar batuha, sasar bauyuh lah, sasar balapah lah, bujur kah? Nang tuha-tuha nih, ya lah, ndak ini kekanakannya aja indah pusing-pusing, kenapa bah? Ndak, ini pak apa? Bila bimimet jar, lalu hendak hanyutnya kepala, nah berubah deh, nah, ya Allah, nah tuha-tuha mun gak ada kandur, nih kandur pulang, ya bekandur mata pulang kabur. Yuk segagalanya artinya berubah, sudah kita ini berubah. Nah kita apa disuruh bertawakal, berserah, berpingkut kepada orang yang kada pernah hilang, orang yang kada pernah hancur, orang yang kada pernah binasa. Kekayaannya, ilmunya, apalagi kekuatannya kada pernah hancur, kada pernah hilang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang kita pegangi. Jangan memeganginya kayak ini, maaf lah. Nah, sekolah naklah bujur-bujur. Karena nak kayak abah ini bisa tuha, bisa lapah, bisa uyuh, ikam nak kayak kena mau ongkosi. Nah ini penyakit syirik dah timbul. Nah, artinya hati kita ini sudah beingkut non anak. Padahal anak ini jauh bener lagi jadi apa-apa gin kada. Bujur lah, kita ingkutin ini nih. Andai kata kita sekolahkan juga, jadi misalnya sampai apalah pangkatnya profesor longor, ribasnya tah, kawalah dipegang ini. Ini kan ada bininya, ada anaknya, ada tanggung jawab macam-macam. Amun kita umpat situ jadi masalah. Nah oleh karena itu pokoknya setiap saat lah kita berserah kepada Allah. Itu masalah rezeki itu. Belum lagi amal. Siapa yang menjamin kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah atau kada tahu lagi kita. Kayak apa kita dalam kubur selamat apa kada tahu lagi kita. Kayak apa berikutnya kada tahu kita. Oleh karena itu marilah kita bertawakal kepada Allah. Jangan bertawakal lawan pangkat, jangan bertawakal dengan amal, jangan bertawakal dengan ilmu, jangan bertawakal dengan apapun kecuali bertawakallah kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah, fatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah itu litaksis dalam ilmu nahwu balaghah litaksis. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah sajalah kamu itu berserah diri jika kamu orang beriman. Jadi syarat orang beriman itu adalah syaratnya
syarat orang beriman yang sempurna, hatinya selalu kepada Allah. Walaupun sugih, walaupun tinggi pangkatnya, walaupun anaknya banyak berhasil, tetap hatinya kepada Allah. Itu syarat iman. Ya, syarat iman itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita ini makin tua, makin kecenderungannya itu hanya kepada Allah. Jangan makin tua memikirkan yang sesuatu akan bisa hilang, bisa binasa. Ulun minta maaf lah, ada orang Banjar naik haji tapi tahun yang lawas pang sudah telah sidin dua laki bini habis pensiun. Maka sidin ini maaf termasuk kepala lah kalau bagian depak di kota Madia tuh. Naik haji sidin. Sampai di sana amun kada hilap sudah selesai juga pelaksanaan haji itu. Lalu nang laki ini turun. Jadi ujian nang bini kemana ke mabahnya. Aku hendak ke masjid jasidin. Ma ikam kain aja pang baimbay lawan jamaah nang lain. Ini lawas lagi waktu nih. Jadi jar ujian nang laki ini kada apa-apa pang. Aku wani aja di sini. Padahal sidin di jizyah situ. Jizyah itu kan lumayan jauh tuh. Melalui torongan, aku di sini wanita berjalan, ya kan? Jadi jeneng bini sumbat lagi jakanya paling sejam 2 jam kita hadangi nyaman kita sama-sama kada apa-apa bang, kada apa-apa bang. Tulak serangan. Habis zuhur dihadang kadada orangnya. Habis asar kadada orangnya, habis maghrib kadada orangnya gurai, sampai isya, abutai, sampai subuh kada sing datangan, sampai bulik. Jadi nang bini ini bilang menangis gawian, dicari di jedah kadada, pokoknya disebar foto sidin di mana-mana kadada, sampai saat ini, padahal pian pasti tahu aja orangnya, tapi ini kejadian hampir puluhan tahun yang dahulu. Nang ulun maksud sidin ini kan, maaf, mungkin kepala depak sembari, tapi kepala kota Madia. Dan waktu itu ulun waktu dilanggar tuh rancak juga tuh nampak pengajian di situ. Sidin biasa jadi imam, ulun suruh jadi sidin. Memang orangnya alim, pengetahuan. Cuma itulah. Mun Tuhan menghendaki, ya kan, harap bahasa Inggris pintar, tapi ada yang paling pintar, ada yang paling hebat, ya kan? Coba, amun kita nih, jadi ujar kekawanan di Mekah itu jinnya. Kalau kita di sini kan hebat jinnya, di situ 10 kali lagi pintar hebat jinnya. Kalau di sini pintar jin, di sana 10 kali lipat pintarnya jinnya. Wallahu alam kalau tahu juga bujur dua karah. Jin Makkah tuh hebat-hebat jar. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maksud ulun di dunia aja kita tuh bisa hilang, ya Allah, bisa kayak itu bang saudara. Apalagi karena kesendirian di akhirat di dalam kubur. Yuk kemana kita bersarah? Mudahan sekali lagi lah Allah Ta'ala memberikan keselamatan lawan kita. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan. Makanya ujar Nabi barang siapa membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, itu akan dipelihara daripada segala kemudorotan. Ya kah? Baca 3 kali pagi, 3 kali sore dibaca. Ada salahnya, Bang. Cuma kita jangan beingkut di bacaan. Jangan beingkut di amal, nang kita ikuti Allah. Ayo kita berdoa, mudahan selamat, mudahan segala macam, tapi jangan beingkut di doa. Doa bukan Tuhan, tapi itu disuruh oleh Allah. Paham lebihan lah, nang diikuti Allahnya, nang ditawakal itu Allahnya, bukan bacaan kita. Bacaan kita ini kan kita pang makhluk, ya kalau cuman disuruh meminta, ayo meminta, tapi nang dipegangnya Allahnya. Nah, insyaallah karena disambung pulang, mudah-mudahan ulun minta ampun, minta ridho, minta halal
Mudah-mudahan sekali lagi Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan di akhirnya hayat kita dengan husnul khotimah. Ala hadinihi ila hadratin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألف مرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات اللهم ارزقنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين فهما